Ya, gimana ini Bung Zen? Kita kayaknya akan membahas isu pertahanan 1 tahun terakhir ya. Iya, karena kita mau menyambut momen ini kan 76 tahun ya, ulang tahun TNI. Ya, 5 Oktober ya. Betul. 5 Oktober. Nah, kira-kira ada isu apa aja sih Mas yang banyak dibicarakan di media sosial selama 1 tahun terakhir gitu? Oh iya. Jadi mungkin kita akan bahas jagat tweetnya ya di media sosial ya. Ya, sejauh ini ada terbagi 3 klaster Mas di jagat tweet ya soal isu pertahanan 1 tahun terakhir ini. Ada klaster pro pemerintah, ada klaster juga kontra pemerintah, dan satu klaster itu adalah klaster media dan juga klaster natural. Itu bergabung jadi satu. Nah, kemudian apa aja sih Mas yang dibicarakan gitu dari tiap klaster ini? Kita mulai dari klaster media dan natural dulu mungkin. Ya. Kalau kita lihat dari jagat tweetnya ya, dari SNA-nya ya, itu kita akan melihat akun-akun media dan netral itu membicarakan tentang yang kemarin hangat, yang kemarin menjadi pembahasan dominan itu ya tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala. Bukan Van der Wijk ya Mas? Bukan. KRI Nanggala yang dimana mayoritas itu ungkapan duka atas insiden tersebut. Ya, jadi banyak diberitakan tentang ini turut berduka cita atas tenggelamnya kapal KRI Nanggala tersebut. Jadi mayoritas membicarakan tentang itu, makanya jagatnya agak besar kelihatan di paling mendapat exposure ya, ini paling ya, banyak tinggi. mendapat exposure tertinggi. Nah, kalau di jagatnya untuk klaster pro pemerintah itu kira-kira apa aja yang dibicarakan gitu oleh klaster pro pemerintah ini? Ya, kalau di klaster pro pemerintah itu ada beberapa isu yang dibicarakan, yang termasuk itu isu Papua, ya kan, isu KKB. Kemudian ini menjadi besar, pembicaraannya menjadi besar karena mendapatkan atensi yang tinggi dari warganet, ya, netizen pada khususnya. Antaranya adalah pelabelan KKB sebagai organisasi teroris. Jadi itu salah satunya. Jadi makanya di klaster pro pemerintah ini menjadi besar seperti itu. Kalau di klaster kontra pemerintah itu ada isu apa aja sih yang diangkat gitu oleh klaster satu ini? Ya, kalau klaster kontra pemerintah itu ada 2 isu pokok yang menjadi fokus bahasan kelompok ini. Yaitu salah satunya itu ya isu Papua juga, yang dimana dengan menggunakan narasi pemerintah dianggap tidak serius dalam melawan KKB. Seperti itu. Namun gencar dalam melawan kelompok-kelompok FPI seperti itu, kelompok-kelompok. Oh, itu gara-gara menurunkan baliho ya, itu ya? Termasuk pada saat penurunan baliho HRS ya. Yo, HRS. Seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin ada fokus ke Asabri ya, korupsi. Oh ya, korupsi Asabri. Itu sempat ya, mencuit juga. Ya, sempat kerugian korupsi Asabri dan Jiwasraya. Seperti itu. Ini juga kan diduga ini ya karena buntut dari tenggelamnya KRI Nanggala juga kan, kemudian diangkat sama klaster kontra pemerintah itu merembet gitu ke isu tadi ya Asabri dan juga Jiwasraya ya, karena dinilai bisa seharga nilainya itu 8 kali kapal selam kan. Iya. Kayak gitu. Iya. Kalau kita lihat dari Sankeinya, terdapat 5 isu exposure yang paling tinggi ya dibicarakan terkait isu pertahanan selama 1 tahun terakhir ya di media sosial. Kalau kita lihat dari peta Sankeinya itu, yang pertama yang paling banyak diberitakan itu tentang alutsista. Alutsista. Tentang pengembangan dan kerjasama alutsista ya. Kemudian yang kedua ada pemberitaan tentang KRI Nanggala. Ya, yang memang besar pemberitaannya Nanggala. Kemudian ada isu injak kepala. Oh, yang kemarin sempat viral ya. TNI AU itu ya? Ya, TNI AU yang injak kepala terhadap warga Papua ya, yang difabel. Oh iya. Oke.
Kemudian isu Komcat juga, Wamil, sama pengelolaan sumber daya negara ya kan. Oke, kalau tadi itu Sanke ya, berarti artinya itu isu-isu yang memang digulirkan sama akun official. Ya, jadi akun-akun official yang banyak membicarakan tentang isu tersebut. Jadi ada 5 isu tadi. Seperti akun-akun Puspen TNI, kemudian TNI AU, Kemhan khususnya. Ya. Termasuk juga Jubir Kemenhan itu ada Daniel Anzar. Ya. Yang ikut membicarakan untuk ini ya, isu alutsista sih paling banyak. Kalau kita melihat dari akun-akun ini ya, mereka pemberitaannya secara normatif. Tapi isu-isu yang dibangun dengan akun-akun ofisial pemerintah itu ternyata tidak menjamin mendapat acuan publik yang luas gitu, tidak mendapat atensi publik yang luas. Karena kalau kita presentasi dari tadi ada sekitar 17 isu, kemudian hanya 5 isu ya yang ternyata cukup mencuat. Tapi berbeda lagi ketika percakapan yang ada di masyarakat itu presentasi isu. Kalau tadi dari akun official itu yang cenderung mendapat itu adalah dari alutsista, tapi kalau di masyarakat justru KRI Nanggala yang jadi nomor 1 Mas. Itu datanya dengan mencapai ada 400.000 lebih gitu mendapat atensi. Kemudian kedua juga ada isu KKB. Nah ini persentasenya kalau ada dari 17 isu itu kalau yang biru cenderung positif, sementara yang merah itu negatif gitu. Seperti isu Asabri yang memang digaungkan sama klaster kontra pemerintah, ada HAM Papua, nah dan isu-isu yang lain gitu. Tapi untuk alutsista ini ternyata cukup mendapat respon yang positif ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari agregat isunya, yang biru ini kan positif ya, positif. Soundbite ya kan. Soundbite. Sementara yang merah ini adalah noise atau negatif gitu, negatif. Kenapa bisa menjadi positif? Karena KRI Nanggala ini dibicarakan natural sebenarnya. Tadi ya sama klaster media dan natural. Sama klaster media, kemudian ya tentunya di dalamnya narasi-narasi yang digunakan adalah narasi-narasi turut berduka cita, ya kan, simpati dan sebagainya terhadap tenggelamnya KRI Nanggala ini. Termasuk dengan KKB. KKB juga narasi positif dikarenakan yaitu tadi pelabelan sebagai teroris. Jadi itu menjadi reaksi masyarakat netizen itu ya narasi positif seperti itu. Karena mendukung pemerintah. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di HAM Papua ya ini menjadi noise, menjadi negatif karena ya itu tadi TNI AU menginjak yang difabel itu ya? Yang difabel itu, seperti itu. Termasuk Asabri, korupsi Asabri juga menjadi negatif seperti itu. Secara umum sih ya seperti ini agregatnya. Yap, itu juga ada vaksin ya, punya presentasi yang lumayan besar tapi masih minim. Ada juga, nah disusul sama Aprilia Manganang, kemudian juga TNI AU yang menginjak tadi, itu jadi yang noise. Disusul dengan isu-isu ada PT TMI juga ini Mas. Iya, ada karena juga. Anggaran itu ya. Iya. Karena anggaran dari alutsista itu katanya kan akan lewat perantara dari PT TMI, Tikaul Militer Indonesia. Kalau kita lihat lini masanya Mas dari periode gitu selama 1 tahun terakhir ini, dari Oktober tahun 2020 sampai 2021, kira-kira di bulan apa yang paling banyak menjadi percakapan masyarakat? Iya. Kalau kita lihat dari lini masanya ya yang paling banyak dibicarakan ya di bulan April ya. Bulan April. Bulan Aprilnya ya itu tadi kembali ke tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala. Jadi itu yang film viral, juga ini jangan-jangan spike ya. dia di situ pada April itu. Itu menjadi pembicaraan April menjadi tinggi itu karena beberapa minggu kemudian itu pemberitaan tentang kekerasan penembakan Kabinda Papua di bulan yang sama. Jadi saling susul menyusul iya, tuh jadi itu ya. Belum selesai pembicaraan tentang ini muncul lagi isu yang baru penembakan Kabinda Papua ini.
Jadi di bulan April itu memang pembicaranya tinggi ya, spike dengan 600.000 percakapan kurang lebih. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini, ya di November itu ada penurunan baliho oleh Pangdam ya, Pangdam Dudung. Nah, Dudung Abdurrahman. Kemudian ada dugaan KKB menembak 2 warga Papua di Ilaga. Kemudian di bulan Februari itu kasus Asabri lagi yang dibahas oleh netizen. Kelanjutan yang dimana keterlibatan Jenderal Muldoko. Asyik. Seperti itu. Nah, ada obat itu. Ya. Aduh. Kemudian ada juga isu pengembangan vaksin Nusantara. Oh ya, tadi vaksin sempat mencuat. Kemudian di bulan Mei itu ada kembali lagi perkembangan mengenai dugaan tersangka korupsi Asabri ya. Kemudian ada juga pembicaraan mengenai rencana utang asing 1,7 kuadriliun untuk pembelian alutsista. Nah, kemudian di sini juga ada pelabelan KKB sebagai kelompok teroris dan sindiran beberapa kelompok terkait penanganan KKB Papua. Nah, di bulan September itu ada penyerangan pos Koramil serta pembunuhan nakes dan pembakaran puskesmas oleh KKB Papua. Kemudian sempat juga pembicaraan mengenai Andika Perkasa yang akan menjadi Panglima TNI. Yang digadang-gadang menjadi Panglima TNI selanjutnya. Kemudian yang paling terakhir mungkin itu isu Dudung dan Gatot Nurmantio terkait penyusupan PKI ke tubuh TNI. Yaitu statement Gatot Nurmantio yang mengatakan bahwa TNI itu disusupi oleh paham komunis. Paham komunis ya, seperti itu terjadi karena ini ya, isu penghilangan patung Soeharto di Museum Kostrad kan? Iya. Itu termasuk, dan salah satunya mungkin karena di September itu memang bulannya isu PKI seperti itu. Jadi memang seperti seolah-olah bahwa isu tahunan gitu. Isu tahunan. September. Kalau dari jagat tagar gitu kan, percakapan di media sosial, di Twitter khususnya, itu mereka menggunakan tagar-tagar tertentu gitu untuk menjadi engagement yang tinggi gitu. Itu tagar apa aja yang kira-kira paling banyak dibicarakan sama masyarakat ini? Kalau kita lihat dari jagat tagarnya, ada beberapa tagar yang dimainkan di 1 tahun terakhir ini, khususnya di isu pertahanan. Itu ada beberapa, termasuk tagar KKB musuh negeri. Itu yang paling banyak dibicarakan. Kemudian ada Pray for KRI Nanggala ya. Sudah ini Nanggala, kemudian kelompok separatis teroris, jadi banyak ya. Jagat tagar yang terbentuk selama 1 tahun didominasi oleh tagar terkait dengan kabar tenggelamnya KRI Nanggala dan KKB Papua. Nah, itu yang paling banyak dibicarakan ya. Jadi selama 1 tahun ini memang 2 topik yang paling mendominasi ya. KRI Nanggala dan juga isu-isu yang melibatkan soal Papua ya. Iya. Ada KKB, kemudian PON juga lagi berjalan kan ya. Iya. Oke. Kalau dari jagat kata, kalau tadi tagar, sekarang ini diksi ya, kata yang paling banyak dicuitkan sama masyarakat. Itu ada tagar, ada kata apa aja sih yang paling dominan gitu, Mas? Ya, jadi yang paling banyak digunakan dalam kata yang digunakan dalam isu pertahanan ini, yaitu dalam 1 tahun terakhir ya, itu ada kapal selam ya, kapal selam, karena ya itu tadi tenggelamnya kapal KRI Nanggala. Kemudian ada Panglima TNI, ya ada Panglima TNI, kemudian KKB Papua juga, termasuk vaksin Nusantara. Jadi ini kata-kata yang banyak digunakan dalam narasi-narasi netizen seperti itu. Kemudian di sini kita bisa lihat Panglima TNI besar ya percakapannya. Itu disebut oleh warganet itu dikarenakan pernyataan terkait dengan status kapal selam Nanggala 402. Jadi pada saat itu kita menunggu kabar dari Panglima TNI gitu. Jadi makanya Panglima TNI ini menjadi besar karena dibicarakan oleh
netizen seperti itu. Kemudian beberapa kelompok khususnya akun-akun yang terafiliasi dengan TNI terus menggaungkan kampanye positif mengenai Papua aman, nyaman dengan mendukung status KKB sebagai kelompok teroris. Jadi seperti itu. Makanya agak besar juga kita lihatnya di KKB Papua. Mungkin itu yang bisa kita kabarkan ya dalam podcast kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah menyaksikan. Dengan Mas Ais nih yang cukup banyak mengomentari ya dengan isu-isu. Ini terima kasih banyak Mas Ais ya. Iya. Oke, terima kasih semuanya.